guys, my name is Oki and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Oki입니다. Jadi kali ini aku bakalan bahas tips untuk menjadi produktif. Disclaimer, jadi sebenarnya aku tuh bukan tipe orang yang sangat-sangat produktif setiap hari ya, kayak yang wow banget gitu, enggak. Tapi mungkin aku bisa ngebagiin tips-tips yang biasanya aku lakuin supaya itu bisa membantu kalian lebih produktif. Nah, jadi buat kalian yang pertama kali datang ke channel aku, selamat datang. Jadi sebenarnya ini awalnya itu aku sharing tentang bahasa Korea. Sekarang aku sharingnya campur-campur ya, karena kalian kadang ada yang pengen tahu tentang gimana sih caranya produktif, kayak gimana sih keseharian aku kayak gitu. Jadinya channel ini adalah channel aku dan aku bakalan sharing apapun ya yang masih berhubungan sama diri aku dan Korea lah ya. Jadi buat kalian yang barusan datang, subscribe. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke videonya. Mulai dari yang pertama. Jadi yang pertama ini adalah start with why. Jadi buat kalian yang pernah tahu buku ini, jadi Starts with Why. Buku ini tuh bagus banget, kalian harus baca. Jadi di buku ini tuh intinya kalian tuh harus mikirin kenapa kalian melakukan apa yang kalian lakukan gitu. Kadang kita melakukan sesuatu tapi kita tuh nggak tahu alasan dibalik dari kita melakukan itu. Contohnya ya, kita sekolah. Kenapa kita sekolah? Karena semua orang sekolah gitu ya kan. Jadi pas kita sekolah kita tuh nggak tahu alasan dibalik itu. Pas kita udah gede baru kita sadar, oh iya kita perlu sekolah karena kita harus melatih social skills gitu kan. Karena di sekolah kan ketemu teman-teman, terus kita juga melatih problem solving juga gitu ya, kayak kita baru tahu pas udah tua gitu. nah makanya sekarang karena kalian udah dewasa gitu ya, mungkin kalian di sini masih ada yang remaja gitu, gak apa-apa. Jadi pokoknya kalau kalian itu pengen jadi produktif ya, kalian harus mikirin nih, kenapa sih aku harus produktif, kenapa aku harus melakuin ini gitu. Misal kalian ada yang belajar gitu, kenapa aku harus belajar, kenapa aku harus ngerjain soal-soal ini. Buat kalian yang mungkin udah kerja, kenapa aku harus kerja, kenapa aku harus ngambil kerjaan yang kayak gini gitu ya. Itu harus kalian pikirin, karena kalau enggak kalian tuh pasti mager dan ngerjain sesuatu tuh jadinya kayak so-so gitu ya. Jadi kalian harus mikirin, kalau misal aku itu alasan kenapa aku melakukan apa yang aku lakukan gitu ya. Karena pertama itu aku suka sama Korea gitu, karena ini akan aku bikin konten Korea ya di TikTok. Buat kalian yang belum follow TikTok, follow ya. Jadi di TikTok, terus aku juga bikin sharing-sharing di YouTube ini tentang tips-tips atau tentang bahasa Korea juga. Itu aku juga seneng banget gitu. Terus juga aku ada bisnis bahasa Korea. Jadi buat kalian yang mau kursus, kalian bisa kursus di Hangul Master. Kalian bisa buka websitenya di hangulmaster.com. Itu juga aku ngurusin bisnis ini tuh kayak seneng gitu. Aku seneng bisa ngelihat orang-orang itu merasa terbantu dengan Hangul Master. Terus kayak aku diskusi nih sama tim aku, sama guru-guru Hangul Master, gimana caranya biar ini tuh bisa jadi lebih bagus gitu. Itu aku seneng banget. Jadi alasan kenapa aku bisa produktif adalah karena aku passionate tentang apa yang aku kerjain gitu. Kak, kalau misal nggak passionate gimana? Misal buat kalian yang masih di sekolah-sekolah, ya mungkin kalian lebih mikirin ke mimpi ke depan kalian yang lebih jauh gitu. Kalau misal kalian nggak menyelesaikan sekolah ini dengan baik, nanti kalian nggak bisa nyampein mimpi kalian gitu. Kalian nggak bisa reach your dreams gitu ya. Jadi sebenarnya as simple as that gitu. Nah, jadi buat kalian yang belum mikirin, harus dipikirin mulai dari sekarang, oke? Oke, aku juga mau nambahin tadi kelupaan. Jadi aku mau jelasin kalau sebenarnya produktif itu nggak sama kayak sibuk. Karena kalau misal sibuk itu kalian melakukan banyak hal nih dalam sehari, tapi terus pas di akhir dari hari itu kalian mikir, aku ngapain aja ya? Kok kayak nggak ada dampaknya gitu. Nah itu kalian cuman kayak busy bee gitu. Aku dulu di SMA pernah lihat ada orang yang dia itu kayak kesana kemari, kayak sibuk banget, padahal sebenarnya dia nggak ngapa-ngapain gitu. Nah itu adalah busy atau sibuk ya. Nah kita mau jadi produktif, dan produktif itu nggak cuma kerja ya. Produktif itu harus balance ya. Produktif tuh misal kalian kerja, terus habis itu juga ada family time, juga ada me time, kayak gitu. Pokoknya harus balance, itu adalah namanya produktif. Nah salah satu yang mungkin bisa kalian coba adalah bikin guiding question gitu ya. Nih aku bisa kasih satu guiding question yang bisa kalian tanyain setiap hari. Apa yang bisa aku lakuin hari ini untuk membawa aku selangkah lebih maju gitu ya, untuk mencapai mimpi
yang terbesar aku gitu. Jadi tiap hari kalian coba tanyain itu ke diri kalian sendiri dan mungkin kalian bisa produktif dari situ. Oke, anyway tadi ada suara lewat, semoga kalian masih tetap kedengaran suara aku. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini adalah brain dump. Jadi kalian udah kepikiran nih, oke, aku harus produktif karena gini. Dan yang kedua itu adalah kalian harus nulisin, kalian tuh harus ngelakuin apa aja. Karena kalau misal kalian pengen produktif tapi ternyata kalian gak ada hal yang harus dikerjain, ya sama aja kalian gak ngapa-ngapain juga kan. Nah, brain dump nih kalian tulis, kalian tuh harus ngapain aja. Terus habis itu kalian inget kuadran ini. Ini kalian pasti udah sering banget tahu kuadran ini. Bentar aku buka dulu ya fotonya. Jadi ini adalah Stephen Covey's 4 quadrants. Pasti kalian udah sering banget tahu kuadran ini. Ini aku buka di laptop aku. Jadi ada kuadran 1 yaitu important dan urgent. Terus ada kuadran 2 itu adalah not urgent tapi important. Terus ada kuadran 3 itu adalah urgent, not important, dan kuadran 4 itu adalah not urgent dan not important. Jadi ini kalian bisa nge-list down di sini, tapi aku biasanya nggak aku masukin ke sini karena kayak banyak banget dan kadang ngabisin waktu gitu ya. Intinya adalah kalian itu harus ngelakuin hal yang ada di kuadran 2. Nah, kuadran 2 ini kan not urgent dan important. Jadi kalian tuh supaya produktif, kalian tuh harus melakukan sesuatu yang itu tuh penting, ya kan, penting, tapi nggak urgent. Jadi kalian ngelakuinnya itu kayak santai. Terus habis itu kalian tuh allow creativity untuk masuk gitu. Kalian kalau misal kalian ngerjain sesuatu di kuadran 1 yang harus buru-buru banget karena itu urgent ya, kalian tuh nggak kreatif gitu. Biasanya itu kayak stres akhirnya. Makanya di sini tulisannya resultnya adalah stres dan burnout. Nah, aku tuh pernah coba untuk melakuin hal-hal yang di kuadran 2. Nah, jadi hal-hal yang di kuadran 2 itu kayak kalian itu ada suatu kerjaan dan deadline-nya itu kayak masih 3 hari. Nah, biasanya orang-orang itu kan kadang kayak H-1 aja deh atau pas hari H-nya gitu. Nah, kalau kalian itu fokus ke kuadran 2, nah kalian lakuin itu hari ini. Jadi supaya kalian tuh gak stres. Nah, kalian tuh akan selalu intinya kalian tuh harus melakuin hal-hal yang itu tuh jauh dari deadline gitu lah. Tapi tetap penting, makanya ini dia hasilnya results dari kuadran 2 adalah balance, disiplin kayak gitu ya. Terus kayak ada kalian punya kontrol terhadap diri sendiri dan juga few crisis kayak gitu. Oke, lanjut ke yang nomor 3. Jadi nomor 3 ini adalah produktif itu nggak semerta-merta kerja seperti yang aku jelasin tadi. Jadi kalian juga harus ngasih waktu untuk istirahat. Nah, biasanya pas istirahat itu aku skincarean dan gak lupa untuk pakai masker dari Scarlett. Jadi di sini aku udah ada 2 masker dari Scarlett. Nah, yang ini tuh adalah Herbalism Mugwort Mask dan yang ini adalah Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Jadi ada 2 ya. Ini aku bakalan jelasin ini tuh untuk kulit yang kayak gimana, di kulit yang kayak gimana. Nah, ini jadi boxnya aja, ini aku bakalan tunjukin yang ini ya. Jadi untuk yang ini warna hijau ini adalah Herbalism Mugwort Mask. Ini cocok banget buat kalian yang kulitnya itu normal to oily dan pokoknya berminyak gitu ya dan berjerawat. Karena di sini itu ada green tea ya. Kalian tahu kan kalau kandungan green tea itu cocok banget buat kulit yang berminyak kayak gitu. Terus di sini itu Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Ini itu cocok banget buat kalian yang kulitnya normal to dry. Jadi buat yang kering gitu ya dan juga kusam. Nah, kebetulan ini kulit aku adalah kombinasi. Nah, kalian buat kulitnya aku susah banget ya ngomongnya. Buat kalian yang kulitnya itu kombinasi, kalian bisa pakai dua-duanya. Jadi caranya adalah misal kan ini aku kulitnya kombinasi ya, dan yang berminyak itu adalah di daerah T sini. Aku bisa pakai si yang mugwort ini di daerah T, terus habis itu yang kering kan kayak di sini gitu ya. Nah, di situ aku bisa pakai yang si pink ini, yaitu ya namanya panjang ya, pokoknya ini soothing dan hydrating kayak gitu. Nah, ini harganya itu cuma 75.000 ya. Jadi satu gini cuma 75.000 dan ini tuh enggak di tes ke hewan ya. Aku mau ngomongnya campur-campur tadi, not test on animals. Ya, ini tuh nggak dites ke hewan, jadi ramah banget sama hewan.
Nah, terus ini juga aku seneng banget packagingnya, dia tuh kayak pas. Kan kadang masker tuh ada yang kayak kegedean gitu ya, atau bahkan kekecilan. Tapi menurut aku ini pas banget, dan kalau kalian mau bawa travel juga oke. Nah, aku bakalan bahas tentang kandungannya. Yang pertama dari Herbalism Mugwort Mask. Kalian bisa lihat kandungannya di sini. Aku juga bakalan jelasin juga. Apakah kalian kelihatan? Oke, anyway, karena nggak terlalu kelihatan, aku bakalan jelasin. Di sini aku sudah siap laptop aku. Nah, di sini tuh ada vitamin C. Nah, vitamin C itu untuk mencerahkan kulit. Kalian pasti udah sering tahu ya kalau misal vitamin C itu untuk mencerahkan kulit. Terus ada mugwort extract. Jadi ini namanya mugwort ya. Kita lihat mugwort itu buat apa? Dia itu untuk meredakan peradangan kulit berjerawat. Nah, makanya ini cocok banget buat teman-teman yang kulitnya lagi berjerawat ya. Terus habis itu ada glutathione, ini untuk mencerahkan kulit. Jadi emang produknya Scarlett tuh banyak banget yang mengandung glutathione. Jadi kayak udah hafal banget gak sih kalian? Terus ada niacinamide, jadi untuk menyamarkan pori-pori. Terus ada juga bambu charcoal. Apakah aku benar cara mengucapinnya? Ya, ini charcoal ini tuh menyerap minyak berlebih. Nah, makanya cocok banget buat kalian yang kulitnya itu berminyak ya. Terus ada green tea powder. Nah, di sini ada green tea powder untuk mengurangi tanda-tanda penuaan kulit dan juga melawan radikal bebas. Terus juga masih banyak banget kandungannya. Ini kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa buka di Instagramnya Scarlett, di Shopee-nya Scarlett, kalian bisa lihat kandungannya. Sekarang aku mau lanjut ke yang kandungannya yang ini. Jadi karena ini tuh untuk kalian yang kulitnya normal to dry, jadi makanya di sini ada soothing gitu ya. Dan hydrating. Nah, di sini itu ada 7 berry extract, dan ini tuh ada banyak banget. Aku bakalan list di sini, kalian bisa baca dan pause ya. Terus habis itu ada ginseng extract. Jadi ini tuh untuk meningkatkan produksi kolagen. Jadi sebenarnya di kulit kita tuh udah ada kolagennya, tapi dikit ya. Dan makanya di sini tuh dia si ginseng extractnya tuh bisa memperbanyak jumlahnya. Oke, kita lanjut. Jadi ada grape water, itu untuk menjaga kulit agar tetap terhidrasi gitu ya. Bagus banget. Terus ada rose water, ini untuk mengurangi peradangan dan menyamarkan pori-pori. Terus juga ada vitamin C dan juga ada niacinamide. Jadi dua-duanya ini sama-sama ada vitamin C dan juga ada niacinamide-nya. Jadi bagus banget, kayak super komplit. Dan ini tuh masih ada kandungan-kandungan yang lain yang gak bisa aku sebutin semuanya karena pasti banyak banget, dan video ini nanti jadinya kepanjangan. Nah, aku bakalan demonstrasiin pakai dua-duanya. Jadi aku bakal pakai yang si Mugwort Mask ini di daerah T. Terus habis itu aku bakal pakai yang soothing gel ini di sini. Oke. Nah, ini aku udah cuci muka dan ambil masker pakai spatula. Aku pakai masker Mugwort di daerah T karena daerah T aku itu berminyak, dan ini aku ngeratainnya pakai tangan yang bersih ya. Dan sisanya itu aku pakai masker soothing and hydrating. Ini diamkan selama 10-20 menit dan cuci bersih ya. Ini wajah aku udah segar dan terasa lebih cerah. Oke, kita lanjut. Yang nomor 4 itu adalah kalian bisa pakai aplikasi untuk menunjang produktivitas kalian. Nah, ini aku bakalan kasih tahu sekilas aplikasi-aplikasi apa yang aku pakai. Yang pertama itu adalah Pomodoro Timer. Jadi Pomodoro ini kalau misal kalian cari di App Store atau Play Store itu biasanya namanya beda-beda, tapi intinya itu Pomodoro Timer itu adalah timer di mana kalian tuh bisa ngatur kayak aku tuh kerja segini menit, habis itu aku istirahat segini menit gitu ya. Kalau biasanya aku aturnya adalah 25 menit dan 5 menit istirahat, 25 menit kerja lagi, terus 5 menit istirahat. Nah, itu kayak satu cycle tuh kayak gitu. Nah, nanti kalau misal udah ngelewatin 1, 2, atau 3 cycle, terserah kalian. Nanti, aku panjangin istirahatnya jadi 15 menit misal kayak gitu. Kalau aku, karena aku suka istirahat ya, jadinya aku tuh 25 menit, 5 menit, 25 menit, 15 menit, dan kayak gitu terus. Jadi yang pertama itu istirahatnya 5 menit, yang kedua istirahatnya 15 menit, dan itu nanti balik lagi kayak gitu. Nah, jadi supaya kayak semangat kerja gitu ya. Kan karena kalau misal kalian tuh kerja terus tanpa ada istirahatnya tuh kayak jadinya pas kalian bener-bener capek itu kalian udah kayak aku udah gak mau ngerjain apa-apa lagi, dan itu malah justru mengurangi produktivitas kalian. Nah, itu ya. Terus habis itu ada aplikasi lagi pakai Google Calendar. Nah, ini pasti kalian udah sering tahu lah ya, ini produk Google. Dan Google Calendar itu ya
buat kalian yang sibuk, sebenarnya aku juga nggak sibuk sih, tapi kayak aku tuh suka lupa, jadinya kalian bisa kayak nulisin, oh di sini aku ada rapat, di sini aku harus ngerjain PR, ini ada deadline apa. Nah itu bisa kalian tulis di situ semuanya, karena menurut aku selama ini kalau aku nggak pakai Google Calendar kayaknya hidup aku akan berantakan deh. Soalnya kayak aku suka lupa gitu. Nah terus habis itu aplikasi selanjutnya adalah Notion. Jadi Notion itu kayak the best banget. Aku suka banget sama Notion. Semua catatan aku tuh ada di situ. Jadi mulai dari to-do list gitu ya, aku nulis to-do list, habis itu kayak weekly to-do list, salah ngomong, weekly to-do list juga ada di situ. Habis itu aku juga nulis tentang kayak hidup aku tuh mau dibawa kemana sih, apa sih nilai-nilai hidup aku, catatan-catatan yang gak jelas juga ada di situ, ide-ide aku juga ada di situ. Pokoknya intinya kayak aku tuh memindahkan sebagian kecil otak aku ke Notion gitu. Jadi supaya di otak aku nggak kebanyakan memori. Jadi intinya sebenarnya Notion tuh adalah untuk kalian nyatet gitu ya, nyatet segala-gala gitu. Dan kalau kalian pengen aku bikin Notion tour, bisa ya, kalian tulis di kolom komentar. Lanjut, abis itu aku pakai Airtable. Jadi buat kalian yang suka Kanban style gitu, jadi itu Kanban itu adalah metode yang kayak kalian tuh geser gitu lah. Misal kayak dari to do kalian pindah ke doing, habis doing kalian pindah ke done, kayak gitu. Itu kayak Kanban gitu. Ini dari Jepang. Nah, aku seneng banget kan pakai metode Kanban style. Jadi aku seneng banget pakai Airtable. Dan di sini aku pakai untuk planning YouTube aku, TikTok aku, dan juga bisnis aku. Jadi ini cocok banget buat kalian yang banyak kegiatan gitu ya. Buat kalian yang ada PR juga bisa banget, karena kayak misal kalian punya banyak PR nih, terus kalian tulis di to do, pas PR kalian kerjain kalian masukin ke doing, kalau udah selesai kalian masukin ke done, kayak gitu. Itu kayak bikin hati kita itu lebih kayak wow, I accomplished something today gitu. Jadi kayak lebih seneng gitu. Oke, jadi semoga video ini membantu kalian, dan ini semoga videonya nggak kepanjangan juga ya. Semoga videonya bermanfaat dan kalian bisa menerapkan juga. Alright guys, hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong.